Halo Smart Halo Smart Viewers, Viewers. welcome back to Seru. Seru banget. Yes, alright, masih bersama gue Nathan dan Fancy, dan tentunya di sini masih bersama dengan Mas Yono dan Ivan. Waduh, mantap. Oke, nah tadi sebenarnya ada Fancy ini pertanyaan intermezzo sedikit lah ya sebelum kita bahas mengenai kembali 35mm Squad. Di Apa tuh dalam jadi aku tuh bingung tadi di segmen ketiga kan pada sebut roll racikan sendiri gitu. Emang roll tuh bisa diracik sendiri ya? Aku baru tahu loh. Aku pikir harus beli di kayak diproduksi secara khusus di perusahaan gitu. Sebenarnya racik tuh tanda kutip ya, tapi coba mungkin Mas Yono boleh jawab. Oke, ini mungkin agak panjang, tapi gini, prosesnya itu produksi semua yang perlu kita tahu itu semua produk roll film itu memang berasal dari pabrik di luar negeri, entah dari Kodak atau Fuji gitu. Nah, dari produk-produk itu ada yang namanya roll film untuk film. Roll film. Film ini, layar lebar, film layar lebar. Oke. Pernah tahu kan yang rollnya besar banget, yang glunya. Nah, itu orang beli, kita beli, terus kita potong kecil-kecil, terus kita masukin di kaleng yang ukurannya 35 mili, yang kayak Nathan bawa itu. Nah, satu roll itu biasanya isinya 36 frame. Frame itu maksudnya foto, jadi ada 36 foto yang bisa kita ambil per satu roll. Gitu. Oh, itu maksudnya racik. Jadi racik itu ya dikemas sendiri gitu, bukan kayak chemical kita. Pikir diracik. Diapain? Tadi tanda kutip maksud gue gitu. Oke. Baik, sudah terjawab. Segitu ya, intermezzonya cukup. Ya, nanti kalau pengen tahu lebih banyak lagi, join bro. Sis. Punyanya ini doang, Kak. Ya, nanti gue kasih kamera terbang gue. Beli Kodak Instax disposable dulu. Nah, lanjut nih, gue pengen nanya ke Ivan. Dengar-dengar nih ada teaser udah ada sempat perjalanan ini, ada mau kerjasama atau mungkin dengan beberapa instansi lain ya Ivan ya. Wadaw. Iya sih, jadi kita mungkin udah mulai dinotis sama beberapa brand mungkin ya, sama beberapa kampus kayak untuk tanggal 20 nanti ada acara namanya Pulse Week. Dia itu anak-anaknya suka dengan analog, itu di Universitas Pajajaran. Jadi kita foundernya 35 Squad mau diundang untuk kayak sharing session gitu. Sama ada beberapa brand kayak salah satunya itu brand streaming yang cukup besar di Indonesia. Mereka mau ajak kita untuk cobain fitur terbarunya mereka, di mana mereka mengundang anak komunitas untuk ke sana sama kita juga. Nanti kita akan di interview juga, kayak diajak ya di ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Terus ada brand baterai yang cukup besar, karena kamera analog kan butuh baterai ya untuk foto ya. Jadi mereka mau sponsorin acara hunting atau foto competition 35mm Squad gitu sih. Ternyata sudah terplanning dengan sangat jelas ya ke depan. Nggak sembarangan bro. Gila lu. Ini kayaknya 35mm Squad ganti tagline nggak sih? Kita belum ada. Kita lagi 35mm Squad belum ada tagline kan? Nggak sembarangan gitu ya. Gitu tagline. Nggak sembarangan bro. Komunitas nggak sembarangan nih. Gila lu. Boleh. Mantap. Gitu. Dari segmen, kalau Smart Viewers tahu, dari segmen 1, 2, 3 aku juga mendapatkan slogannya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Bukan kaleng-kaleng ya. Tapi dari Mas Yono nih, ini kan Mas Yono kan di Mojokerto nih. Mungkin sistemnya sekarang dengan 35mm Squad gimana sih? Masih kalian komunikasinya secara berkala nih seperti apa sih mungkin kira-kira? Kalau komunikasi kita kebanyakan lewat Telegram sih, grup Telegram. Kecuali kalau ada event kayak hunting bareng gitu, baru kita
komunikasi secara langsung gitu. Soalnya nggak bisa dipungkiri juga yang main analog kan juga kayak punya kesibukan sendiri-sendiri kan, jadi pasti itunya kumpul. Untuk pembagian tugasnya sendiri, kalian gimana sih? Dari Mas Yono, ada megang apa gitu nggak? Kalau dari Ivan megang apa? Jadi sebenarnya secara mungkin sehari-hari pembagian tugasnya seperti apa sih? Mungkin dari Ivan lebih khususnya megang seperti apa gitu? Kalau gue sendiri lebih desain untuk repost daily yang kayak postingan di feed ya kan, untuk gue cari atau kalau dari Bro Yono dia nge-repost di Instagram juga, dia Bro Yono juga kasih info-info terbaru, misalnya ada satu hal yang terjadi di grup Telegram atau ada yang nge-DM kita mau ngajakin kerjasama atau nggak bikin konten yang kayak tadi Kak Fancy lihat tentang informatif tentang kayak bahayanya beli di toko A atau nggak film kebakar, itu Bro Yono semua yang racik sih. Gitu. Oke, seperti itu ya guys. Jadi mana tadi panik salah Instagram ya Nathan nih. Waduh. Karena bukan gue yang buat, jadi gue juga tadi Fancy, jangan salah kira lu cari di cari di Google paling atas, gitu. Nggak akan ketuker bro. Gila, bukan kaleng-kaleng. Yoi. Tapi berarti aku pengen tanya dong buat 35mm Squad sendiri ini. Tadi udah cerita di depan sendiri udah ada project-project yang lagi on process, lagi ongoing, lagi dibahas. Nah, tapi untuk misalnya nih, pada punya mimpi apa sih buat 35mm Squad ke depan? Mungkin boleh dari Ivan dulu deh. Mimpinya untuk 35mm Squad. Jujur untuk ekspektasi gue di awal aja untuk ketika bikin 35mm Squad aja, gue berharap ada 30 orang yang join komunitas ini, dan ternyata ini udah sampai 490-an udah kan, sampai hampir mau 500 lebih. Maksudnya kayak gue sih udah melewati impian gue nih maksudnya. Yang sekarang ini mungkin gue lebih impian gue adalah gue bisa aktivasi sih biar benar-benar bonding, biar benar-benar mereka yang di grup tuh juga bisa terapresiasi, bukan cuma sama anggota grup tapi di luar bisa dilihat. Gue pengen bikin exhibition dan bikin buku sih sebenarnya, cita-cita gue untuk di gitu. Nah, kalau dari Mas Yono apa nih? Mas Yono nih gimana? Kalau mungkin sederhana aja sih, dari orang yang pengen tahu jadi bisa, terus jadi bisa jadi makin bisa, itu aja sih. Jadi benar-benar bisa ngebantuin, walaupun ngebantuin 1-2 orang sih itu udah sangat-sangat menyenangkan. Oh ya, gue baru inget tagline-nya Bro Yono, yang expert pasti pernah jadi newbie. Iya. Jadi itu kayak encourage orang-orang yang baru mau belajar, jadi ya nggak merasa kecil ya mulai ya. Kayak karena pas semua orang yang jago pasti mulai dari nol kan ya. Betul. Bro Yono keren. Banget sih. Di mantap. Ini memang founder-foundernya 35mm Squad ini memang bukan kaleng-kaleng juga, bro. Iya. Bukan kaleng-kaleng dong. Yang pakai baju Smart Studio juga bukan kaleng-kaleng. Terus nih buat smart viewers dan aku mungkin untuk mau join ke anak 35mm Squad, selain mempersiapkan kamera analog, apalagi sih yang harus disiapin? Step-stepnya bagaimana? Mungkin dari Mas Yono nih, mungkin yang lebih aktif tadi disebutkan kalau misalnya yang masukin ke grup gitu. Ya, pertama mungkin pastinya punya kamera analog. Pertama, kedua mau belajar, ketiga sabar nunggu di Insight. Oke. Mana ya? Terakhir Bro Yono biar nanti 500 nih. Bentar lagi guys, sedikit lagi ya. Jadi pokoknya buat teman-teman langsung aja cek dulu di Instagramnya tadi 35mm Squad. Di sana udah nanti ada formnya, bisa langsung diisi. Terus nanti kalian dalam waktu dekat nanti ya sabar menunggu akan dimasukkan oleh Mas Yono. Gitu ya. Jangan salah ya guys. Jangan salah ya guys, 35mm Squad tuh logonya ya.
Oke, Smartius, terima kasih ya udah nonton hari ini. Mas Yono, Ivan, thank you banget udah dapat hadir Thank you so pada hari ini much. untuk ngobrol-ngobrol. Pokoknya buat teman-teman, ini di-share ya nanti ke komunitas-komunitasnya ya. Semoga nanti jangan ada head speech ya. Aduh, ini kok hostnya familiar gitu ya. Aduh. Nanti ya guys. Nanti buat teman-teman pokoknya langsung aja pantengin terus ya di sore-sore seru. Nanti siapa tahu next time kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman analog lain. Dari gue akhir kata pamit. Thank you so much Nathan dan Kak Fancy untuk Kasih Nathan. Thank Yoi. you. Bye-bye Smartius. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.